Asul. Mana? Punya gede badaknya. Keren. Kawan dimodif ya. Jenengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang kita kedatangan tamu yang maksudnya ingin bersolat Jumat bersama-sama kita di sini, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yaitu Bapak Haji Odet M. Daniel Nukatalah Mang Odet, biasanya memasyarakat namanya Mang Odet. Terima kasih beliau telah berkenan untuk sholat Jumat bersama-sama kita pada hari ini, beserta juga dari kecamatan, dari polsek, dari kelurahan, dari pembina wilayah dan lain-lain. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang ikhwati iman rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang diberi nama manusia, maka seiring dengan Allah menciptakan manusia, Allah pun telah menciptakan petunjuk hidupnya untuk manusia. Allah telah menciptakan guidance, petunjuk arah untuk manusia, agar ketika manusia hidup di dunia itu bisa mendapatkan kebahagiaan, bahagia hakiki, yaitu dunia dan akhirat. Adapun dari berbagai kitab, petunjuknya Allah berikan kepada manusia yang disampaikan kepada kita di antara ada 4: kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Untuk kita sebagai umat manusia yang kebetulan hadir di zaman Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kitabnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran oleh kita dijadikan sebagai petunjuk arah hidup kita. Maka dalam hal ini pantas kalau baginda Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dan menjelang wafat, beliau bertitipkan kepada kita, berpesan kepada kita agar kita tidak sesat dalam kehidupan ini, agar kita bisa mampu
menyelesaikan kehidupan ini dan sampai pada tujuan bahagia dari akhirat. Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma inna masaktum bihima lan tadilu abada kitab Allah wa sunnah Rasul. Telah aku wariskan kepada kalian, kata Rasulullah, telah aku wariskan kepada kalian amrayni, dua pusaka. Ma inna masaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan dua pusaka itu, dan tadilu abada, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Hadirin sekalian kita iman rahimahullah. Ketika kita hari ini punya kitab Al-Quran, namun Allah SWT pernah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Mari kita lihat pesan Allah dalam ayat ini. Di manakah gerangan kita berada? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada 3 kelompok manusia dalam ayat umat Islam. Ada 3 kelompok umat Islam bersikap pada Al-Quran. Bisa lihat dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32. Allah berfirman, kata Allah, ada 3 kelompok manusia umat Islam bersikap pada Al-Quran setelah Al-Quran itu nyata-nyata menjadi barang warisan dari Allah SWT kepada mereka. Allah mengatakan Quran sebagai warisan. Kalau kita mau memberi sesuatu, bisa dengan istilah hibah, itu bahasa Arab juga. Memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu, simpulan kesimpulan. Ada juga bahasa lain sama-sama maknanya memberi adalah misalnya dengan bentuk hadiah. Hadiah itu bahasa Arab juga. Apa bedanya? Pemberian dalam bentuk hibah, hadiah dan warisan. Kalau warisan ini ada koridornya, ada batas-batasnya, ada aturan-aturannya. Warisan itu adalah pemberian sesuatu barang dari pewaris kepada ahli waris, dan yang bukan ahli waris tidak pernah mendapatkan warisan itu sendiri. Luar biasa kita lihat dalam Al-Quran surat 35 ayat 32, Allah sengaja menggunakan kalimat warisan ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah telah memberikan apa kepada kita. Tidak menggunakan kalimat hadiah atau hibah. Apa maknanya? Maknanya karena Allah telah memilih kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah ini Allah pilih sebagai pewaris Al-Quran. Artinya ada kedekatan antara kita dengan Allah SWT sebagai pemberi pewaris Al-Quran kepada kita. Seperti kedekatan seorang orang tua kepada putra-putrinya sebagai pewaris harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya. Ada kedekatan, ada hubungan emosional, ada kedekatan. Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Tsumma kemudian awrasna, kami wariskan Al-Quran ini Subhanallah kitab. Kami wariskan Al-Quran ini, kitab ini astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami. Astafaina, yang terpilih. Mustafa itu tadi pilihan. Subhanallah. Allah mengatakan kemudian kami wariskan Al-Quran ini, kami berikan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku, hamba pilihan. Astafaina min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Kalau ada kalimat min, di antara sebagian hamba-hamba kami. Artinya apa? Tidak semua hamba Allah mendapatkan warisan Al-Quran. Itu maknanya. Artinya kalau kita sekarang sudah menjadi umat Islam yang telah mendeklarasikan beriman pada Al-Quran,
Artinya kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita menjadi hamba-hamba pilihan. Cuma sayang, kata Allah, ketika mereka sudah dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran, mendapatkan Al-Quran dari Allah SWT, yang tujuannya tadi, yang malahnya, fungsinya adalah sebagai hudal linnas, hudal lil-muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang bertakwa. Cuma sayang, kata Allah, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka yang setelah mendapat kuasa Al-Quran itu, ada yang bersikap menganiaya diri sendiri, menzulimi diri sendiri setelah menerima warisan Al-Quran. Jangan sampai ada juga ayat Al-Quran yang mengatakan, coba silahkan lihat surat 25 ya, surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah mengadu kepada Allah SWT, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, ya Tuhanku, kata Rasul Nabi Muhammad, ya Rabbi, wa qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini nanti suatu saat saya sangat khawatir ittakhadhu akan bersikap hadal Qur'ana mahjura, kepada apa itu bersikap mahjur, melalaikan Al-Quran. Dan kalau hari ini sudah banyak umat Islam, umat Rasulullah yang mengabaikan Al-Quran, jauh-jauh Rasulullah masih hidup pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika masih hidup dulu. Oleh karena itu saya berharap mari kita bersama-sama melalui khutbah Jumat yang ringan ini, yang sederhana ini, mari kita bersama-sama kita menyambut bahwa kita ini telah dipilih oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba pilihan dengan mendapatkan warisan Al-Quran. Dan jangan sampai setelah kita mendapat warisan Al-Quran dan kita dimuliakan Allah, kita malah mencampakkan diri ke dalam jurang kehinaan, posisi yang hina. Kenapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Mari kita tingkatkan rasa mahabbah itu. Hadirin sidang Allah, saya berharap mudah-mudahan kalau warga kota Bandung yang muslimin, muslimat, kalau mereka kaum muslimat di Bandung ini, warga saya sebagai pemimpin di kota Bandung, kalau semuanya sudah gabung cinta Al-Quran, luar biasa, itulah hamba-hamba kami. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak inovasi-inovasi. Bagaimana caranya agar mendekatkan umat Islam, mempermudah membaca Al-Quran. Ada Iqra ya, bahasa Iqra, apalagi Al-Baqi ya. Ustaz saya dengar dari Ustaz, ada lagi Ustaz menciptakan namanya Al-Jabari ya, Al-Jabari ya. Itu katanya dari Sunnah, mudah-mudahan ya, dari tanah Sunnah. Ada konsep Al-Jabari. Dan itu semua tujuannya adalah bagaimana sebagian umat Islam, saudara kita, mencoba untuk membuat sebuah konsep agar mempermudah umat Islam untuk bisa belajar Al-Quran. Hati-hati bapak-bapak semua, jamaah. Rasulullah bersabda, kalau seorang Muslim itu meninggal dunia, dia belum bisa membaca Al-Quran, tapi belum bisa itu karena kemalasannya, karena zalimin nafsinya tadi, karena kemalasannya dia belum bisa baca Al-Quran dan dia meninggal dunia. Dia kata Rasulullah tidak akan mencium wanginya surga. Artinya apa? Artinya bahwa Rasulullah memotivasi pada kita, hati-hati, jangan sampai kita meninggal dunia belum bisa baca Al-Quran dan belum bisa bacanya karena kita malas. Al-Quran malas. Malasnya itulah yang akan mengakibatkan kita tidak akan bisa mencium wanginya surga. Itulah barangkali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita bersama-sama munajat kepada Allah SWT. Mengakhiri khutbah kedua ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu mempertahankan eksistensi kita setelah Allah memilih kita menjadi hamba-hamba pilihan dengan cara mendapat warisan Al-Quran, dan dengan cara kita bersama Al-Quran, maka kita caranya untuk mempertahankan eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikunjungi oleh pemerintah kota, arahan-arahan ke arah yang lebih maju dari kompleks ini. Selanjutnya kita menunggu apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, an'ama alaina bi ni'matil da'wah wa risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Camat yang saya hormati, unsur muspika Pak Polsek, ada hadir ya, hormati Pak Kandramil, seluruh jamaah yang saya hormati, yang insya Allah diberi Allah SWT, wabil khusus kepada PKM yang saya hormati. Alhamdulillah ya, pada hari Jumat ini tentunya dengan takdir Allah SWT saya bisa bersilaturahim dan diterima di Masjid Ikhlasul Muawanah ini. Kita sholat berjamaah bersama, sholat Jumat. Perlu saya sampaikan barangkali di dalam mukadimah diskusi berkibar sharing hari ini. Saya sejati latih 3 tahun yang lalu menjadi Wakil Wali Kota Bandung, tepatnya 16 September 2013. Waktu itu hari Selasa saya dilantik, maka Selasa dilantik, Rabu, Kamis, Jumat berikutnya, hari Jumatnya sampai Jumat sekarang ini saya punya program namanya Jukling, Jumat keliling, dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya ya, sampai 30 kecamatan. Jadi kayaknya sekarang awal karena sudah berapa saya kesini? Sudah kelima. Jadi saya keliling dari Jumat dari kecamatan yang satu sampai kecamatan 30. Setelah selesai 30 balik lagi ke satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota Bandung dan bapak-bapak yang saya hormati, mumpung ada kesempatan Pak Wakil itu menampung aspirasi. Karena hari ini Bapak tahu tingkatlah ketertiban kebersihan itu di lingkungan masing-masing, terutama keamanan. Hari ini juga ada informasi di gedung santai katanya seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak terlalu jauh. Yang jelas jagalah diri kita, jagalah lingkungan kita, jagalah keamanan di wilayah kita. DKM Ikhlasul Muawanah. Pertanyaan, bukan pernyataan ini, bukan pertanyaan, ini pernyataan. Komplek Citarik ini mungkin salah satu komplek yang tidak punya jalan tembus keluar, sehingga kalau warga pulang agak malam, porta dua-duanya ditutup di Kopo Kencana, terpaksa muter jauh ke Babakan Ciparai. Bayangkan kalau dari Citarik ada yang sakit parah, mungkin belum sampai ke rumah sakit sudah parahnya lebih, atau yang melahirkan
sih namanya Al-Jabar? Memang Jabar itu Jabar. Jabar yang kedua karena mengenakan huruf bunyi A. Abah kata jada sahom. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita jalan-jalan sedikit ke luar negeri, trotoar itu bisa dipakai jalan bener itu. Anak sekolah pakai otopet di trotoar. Tapi di kota Bandung banyak trotoar yang dipakai dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan jalan Kopo sini itu kan menjadi satu arah ke luar sana. Tapi dalam prakteknya adalah menjadi arah. Tetapi itu ilegal. Permohonan saya barangkali ini permohonan orang Citarik, karena kalau mau pulang ke Kopo harus keliling. Kenapa tidak diformalkan saja bahwa itu kembali menjadi arah? Karena dalam kenyataannya adalah kalau sore atau malam itu menjadi kuburan mobil-mobil butut di situ. Jadi orang yang tidak punya mobil parkirnya di situ. Nah, sehingga kami warga Citarik Barat menjadi agak sedikit kerepotan. Itu yang pertama. Yang kedua, in general bahwa mohon kepada Pak Wakil dan jajaran untuk mensosialisasikan atau mensosialkan para juru parkir. Karena juru parkir itu jarang yang mempunyai budaya orang Sunda. Jadi dia datang kalau berangkat prit dengan muka yang sedikit jarang. Kalau saya lagi enak hati, gak apa saya kasih aja. Tapi kalau saya lagi tidak enak, saya lagi tidak enak hati, saya kasih juga saya lempar. Nah ini kan bisa menjadi sumber pertengkaran. Nah ini tidak sesuai dengan semangat atau martabat orang Bandung. Itu mohon kepada Bapak Wakil, kalau perlu juru parkir itu ditata sedemikian rupa sehingga budaya orang Bandung muncul kembali. Dengan di portalnya Kopo Kencana, dengan pembatasan waktu saja kita sudah mulai merasa bahwa kita ini dikucilkan di sini di Citarik. Terus yang kedua, yang saya khawatirkan sekali, kalau di sini terjadi kebakaran. Ya. Kemudian portal itu hanya 2,1 meter, ya. Mobil kebakarannya relatif lebih tinggi daripada 2,1, sehingga itu pun tidak bisa masuk. Saya mohon supaya salah satu portal saja itu diberikan kebebasan ke atas, ya, dengan ada portal yang kedua di sana, sehingga kalau emergensi mobil itu bisa masuk ke kami. Mohon itu menjadi catatan Bapak. Yang keduanya, masalah aset tanah Pemkot yang dulunya dari Jalan Kopo tembus sampai Jalan Bapak Ciparai itu akan dibuatkan jalan. Ternyata yang didambakan oleh masyarakat sampai sekarang itu masih ada kendala. Jalan sebagian tanah sudah dibebaskan. Saya dengan Bapak Camat dengan dari Pemkot aset sudah berbicara. Ternyata yang sekarang ini di Citarik RW 7 itu sudah diserobot oleh masyarakat. Di RT 1 gang kedua di mana gang tersebut menjadi keluar masuk Kopo Citarik. Tapi alhamdulillah kejengkelannya yang banyak, motor, mesin, mobil. Gang kecil itu maksain mobil masuk ke gang itu. Itu tembus itu antara Kopo dan Citarik dan begitu sebaliknya. Saya dulu pernah mendengar bahwa dulu sudah akan tembus ke selatan dan sudah dibayar sawah itu oleh Pemda kalau tidak keliru. Tapi waktu tembus ke sana ada ketua pengadilan di sana, ketua pengadilan no way. Yang pentingnya Al-Quran itu. Al-Quran itu mutlak sebagai tersuci kita. Nama mustahil yang saya sedikit aja
menyambung untuk Bapak tadi, saya ingin tanyakan sudah berapa perda yang keluar di negara kita ini yang setidaknya Al-Quran itu menjadi dasar dari perda itu. Terima kasih Mas Alam. Pak Jamaah yang saya hormati oleh Bapak, tentang tadi jalan tembus lah saya kira ya. Solusinya saya minta Pak Camat dan Urus Kewilayahan Musbika barangkali tolong ini dipolomi kembali. Kalau tadi informasi dari Pak Mustofa itu sudah ada dulu, ada apa namanya progres lah ya. Kalau Pak Camat mengaku sudah sampai ke DPKAD, saya berharap tolong sekarang di apa namanya di cek ulang, review ya, dan saya minta nanti Pak Camat langsung ditujukan ke saya ya. Nanti akan saya koordinasikan ya. Akan saya panggil DPKAD-nya, semua dinas terkait akan saya panggil, dan Pak Camat bersama kita akan menyelesaikan bersama-sama sekiranya. Karena kalau tidak koordinasikan, kalau sekarang sampai DPKAD macet, mentok, saya kira ini perlu pasti ada satu sumbat masalah. Kira ya. Itu barangkali ya, bisa menyelesaikan depan segera. Dan saya ingin tahu nanti existing masalahnya apa sebenarnya di lapangan eksistensi kan seperti ini ya. Ini perlu. Saya merasakan sebagai wakil wali kota, pekerjaan yang cukup melelahkan itu adalah menata PKL. Kenapa demikian? Karena persoalan sebenarnya ada di dua pihak, Pak. Yang ingin Bandung itu tertib juga masyarakat. Yang mendukung PKL juga begitu kan masyarakat juga. Kan begitu masalahnya gitu ya. Ya kan kalau sudah diatur Allah, kehendak Allah, harus semua sudah menjadi manusia itu kesadaran etis. Kalau etis itu menunjukkan baik atau tidak baik, wajar tidak wajar, pantas tidak pantas. Nah ini alhamdulillah sudah saya lakukan Pak sebagai wali kota. Ketika saya umur 80 hari bekerja, 80 hari bekerja dengan Pak Wali dan Kang Emil, saya kebetulan pagi-paginya saya pulang dari sebuah sekolah di kota Bandung yang ada di Panjulukan, namanya Sekolah Sukarela. Jika ada salah memengaran Sukarela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mohon maaf ada Mengingat saya jadi Iya,